anak-anak SDK 1, apa kabarnya? Tetap sehat ya kalian semua. Anak-anak, selamat Paskah. Paskah itu merupakan perayaan penyelamatan umat manusia dari dosa. Nah, melewati serangkaian peristiwa seperti kesesaraan, kematian, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ayo kita sekarang akan memulai ibadah kita. Kita mau satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersukacita pada hari ini. Tuhan mengumpulkan kami untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Kau menguduskan kami anak-anak-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan puji-pujian, yaitu lagunya Sebab Dia Hidup. Anak-anak tahu kan lagu ini? Yuk kita sama-sama dengan teman kalian, Clayton dari 2D, memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah hidup, ada hari esok. Karena Tuhan Yesus sudah hidup, kita tidak takut menghadapi hari esok. di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, firman Tuhan hari ini bertemakan berbahagialah yang percaya. Natsnya diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Nah, kita akan masuk firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Siapkan juga untuk kalian Alkitabnya, buku catatan, dan alat tulisnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Tolong kami untuk juga dapat melakukan firman Tuhan. Dan kami berbahagia karena Tuhan mau berbicara bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan Ibu bacakan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 28 dan 29. Untuk keseluruhan ayat Alkitabnya nanti anak-anak membaca sendiri di rumah. Ayat ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, anak-anak, apakah kalian punya permintaan sama Tuhan? Pasti ada ya, seperti seorang anak yang bernama Doni berdoa kepada Tuhan supaya dia memperoleh hewan yang lucu dan bagus, misalnya kucing atau seekor anjing yang lucu. Tetapi ternyata doa itu terjawab. Yang dikasih sama Tuhan adalah binatang ulat. Doni sedih karena itu tidak sesuai dengan keinginannya. Dan dia bertanya, "Kenapa saya mintanya yang lucu dan indah, tapi diberikannya yang buruk?" Nah, anak-anak, tahu nggak? Sebenarnya Tuhan sayang sama Doni. Dan Tuhan menjawab doa Doni. Hanya Doni tidak percaya dan tidak sabar. Coba Doni percaya dan sabar sedikit. Binatang ulat itu setelah berkepompong akan menjadi hewan yang indah, yaitu kupu-kupu. Anak-anak, sering sekali kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi tidak percaya dan tidak sabar, sehingga apa yang di depan mata kita sepertinya mimpi saja. Padahal Tuhan memberikan masa depan yang indah untuk kita semua, lebih dari yang kita harapkan, asalkan kita percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, anak-anak, kita mau belajar ya hari ini dari seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Nah, pada pembacaan ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, nama Thomas itu muncul 5 kali. Nah, anak-anak tahu kan, Thomas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, Yohanes memberikan gambaran tentang karakter Thomas. Ia adalah seorang yang ragu-ragu, tapi setia. Seorang yang lambat belajar, tapi jujur.
Itu dikatakan di Yohanes 14 ayat 5. Dan seorang yang menuntut suatu pengalaman pribadi. Nah, itu tercatat di bagian yang kita baca hari ini, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kenapa ya dengan Thomas di ayat yang ke-24 kekecewaan karena Tuhan Yesus yang sudah mati kemudian bangkit membawa dalam kesendirian. Waktu Tuhan Yesus datang, setelah dia bangkit, Thomas tidak ada di ruangan itu. Thomas tidak ada ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya pada malam hari di minggu pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu itu murid-muridnya sedang berkumpul dan bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Waktu itu awalnya Thomas ada bersama dengan mereka, tetapi kemudian dia pergi. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir, Thomas tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun malam itu Thomas tidak bersama dengan murid-murid yang lain, tetapi murid-muridnya tidak meninggalkan Thomas sendirian. Mereka tetap memberitahukan, memberi kesaksian, memberikan pengalaman bertemu dengan Tuhan Yesus kepada Thomas. Tapi Thomas tidak menerima kesaksian itu dari teman-temannya. Apa yang Thomas inginkan? Ternyata Thomas mengharapkan suatu pengalaman yang pribadi. Jadi, dia ingin sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, banyak orang menganggap Thomas itu ragu-ragu. Percaya kalau sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, di ayat 26 dan 27 dikatakan, setelah hari ke-8, Thomas bersama murid-murid yang lain. Nah, di saat itulah Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid. Jika kita memperhatikan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada Thomas. Nah, Tuhan Yesus itu tahu persis apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Dan Tuhan Yesus menjawab sesuai kebutuhannya. Nah, di ayat yang ke-28 kita lihat ya respon Thomas terhadap penampakan Tuhan Yesus. Nah, ada perubahan yang nyata di dalam diri Thomas. Nah, setelah Thomas melihat secara pribadi Tuhan Yesus bangkit, maka hidupnya berubah. Dari awal yang tidak percaya, kemudian muncullah pengakuan iman. Dikatakan di ayat 28, ia menyebut Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Jadi Thomas bukan hanya sekedar menganggap Yesus sebagai guru, nabi, penyelamat, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi Thomas. Pada ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berpesan buat kita semua. Tuhan Yesus mengingatkan, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, akan tetapi kita tetap mendapatkan kebahagiaan kalau kita itu percaya. Damai sejahtera Kristus itu akan diberikan kepada kita walaupun kita tidak melihat tetapi percaya. Nah, anak-anak, dari cerita Alkitab ini apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari yang pertama, kita jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan, atau misalnya kalau anak-anak
sekolah minggu atau saat teduh bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, kita bisa seperti Thomas, sudah dengar firman Tuhan banyak, sudah dengar pengalaman dari teman-teman, tapi karena kecewa melanda kita jadi ragu-ragu dan iman menjadi lemah. Di sini kita belajar dari kondisi Thomas, ya. Kita tidak meninggalkan persekutuan, ibadah, sekolah minggu dengan saudara-saudara seiman. Percayalah bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kondisi yang kita alami. Kedua, kita juga percaya dan tetap menantikan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia, Tuhan kita itu memperhatikan kita satu persatu. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita secara pribadi. Seperti juga Tuhan memperhatikan Thomas. Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita menurut waktunya. Walaupun sekarang kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi kita dapat merasakan kehadirannya melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melalui hari-hari kita. Janji Tuhan itu iya dan amin bagi kita yang percaya dan setia menantikannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan kita akan membaca ayat hafalan kita dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap percaya kepadamu walaupun kadang kami menemui kesulitan. Terima kasih sudah mengampuni semua dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga hari ini berdoa supaya Tuhan mau memberkati orang tua dan guru-guru kami dengan kesehatan yang baik, juga memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan akan menolong kita semua. Jangan lupa menuliskan tugas buku sekolah minggu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.